Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welisi Rahman. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan Islam di Indonesia itu. Awal mulanya, Islam memiliki sejarah yang panjang dan menarik di Indonesia. Selama lebih dari 800 tahun, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kesultanan Samudra Pasai, yang didirikan di bagian utara Sumatera pada abad 13. Dari sana, Islam menyebar secara bertahap ke seluruh Nusantara, ketika para pedagang dan cendekiawan Muslim datang ke wilayah tersebut dan memeluk agama Islam. Sejarah Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-13 ketika para pedagang Arab dan Persia membawa agama ini ke Nusantara. Pada masa inilah kerajaan Islam pertama Samudra Pasai didirikan di bagian utara Sumatera. Islam menyebar secara perlahan ke seluruh Nusantara, mencapai Pulau Jawa pada abad ke-15, di mana kerajaan Islam Demak yang kuat muncul. Pada abad-abad berikutnya, Islam menjadi semakin berpengaruh di Indonesia, terutama di pelabuhan-pelabuhan perdagangan di utara dan istana-istana kerajaan di pulau-pulau bagian tengah dan timur. Pada abad ke-16, sebagian besar kerajaan-kerajaan besar di Nusantara telah mengadopsi Islam sebagai agama resmi mereka. Penyebaran Islam di Indonesia juga difasilitasi oleh keberadaan tradisi animisme dan Hindu-Buddha asli, yang memudahkan penduduk setempat untuk mengasimilasi kepercayaan dan praktik-praktik Islam ke dalam praktik-praktik keagamaan yang sudah ada. Islam terus menyebar ke seluruh Nusantara seiring dengan munculnya Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Islam juga mendapatkan pijakan di bagian timur Indonesia, terutama di Maluku, tempat para pedagang Arab dan Melayu membangun bisnis mereka. Selama periode kolonial, Islam memainkan peran penting dalam gerakan nasionalis Indonesia karena Islam menjadi kekuatan pemersatu melawan pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Islam terus memainkan peran penting dalam masyarakat dan politik Indonesia. Saat ini, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 200 juta Muslim. Negara ini dikenal dengan keunikan Islamnya yang memadukan praktik-praktik Islam tradisional dengan adat istiadat dan tradisi lokal. Mayoritas penduduk Indonesia menganut Islam Sunni, meskipun ada juga komunitas Syiah dan Ahmadiyah yang cukup besar. Islam adalah agama yang dominan di Indonesia, dengan lebih dari 220 juta pemeluk, menjadikannya negara Indonesia dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Meskipun Islam di Indonesia secara umum dianggap moderat dan toleran, terdapat beberapa periode ekstremisme dan kekerasan, terutama setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Meskipun demikian, Indonesia tetap menjadi model bagi koeksistensi Islam dan demokrasi. Dan perkembangan tradisi Islam di Nusantara terus berkembang dengan cara yang baru dan menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kekhawatiran yang berkembang tentang munculnya aliran Islam konservatif dan ekstremis di Indonesia. Pemerintah telah menanggapi dengan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mempromosikan bentuk Islam yang lebih moderat dan toleran, termasuk pendirian Kementerian Agama dan pengenalan reformasi pendidikan Islam. Namun, terlepas dari upaya-upaya ini, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempromosikan visi Islam yang lebih plural dan inklusif di Indonesia. Kesimpulannya, perkembangan Islam di Indonesia merupakan sebuah proses yang panjang dan kompleks, yang dibentuk oleh berbagai faktor historis, sosial, dan politik. Meskipun agama ini telah memainkan peran penting dalam masyarakat dan budaya Indonesia selama berabad-abad, agama ini terus berevolusi dan beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seiring Indonesia terus menghadapi tantangan di abad ke-21, peran Indonesia dalam membentuk masa depan negara ini masih menjadi topik perdebatan dan diskusi yang terus berlanjut. Islam merupakan agama yang indah, sebuah kekerasan sudah pasti jelas telah diajarkan di setiap agama dan dilarang. Janganlah mendiskriminasi agama lain karena hanya perbedaan kepercayaan. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ingatlah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.